Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, walaupun kalian sedang belajar di rumah aja, kalian harus tetap semangat ya mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini, ibu kembali menggantikan ibu wali kelas untuk mengajar pelajaran matematika. Nah, sebelum lanjut ke pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama. Angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah sekarang silakan kalian isi absen di link yang sudah ibu sediakan. Jika sudah, nah kita akan masuk ke pembelajaran. Yuk simak video dari ibu dengan baik. Jangan lupa sediakan buku dan alat tulisnya. Dan juga pastinya kalian harus tetap semangat. Let's go. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran supaya kalian tambah semangat, yuk kita tepuk semangat sama-sama. 3, 2, 1, tepuk semangat. Semangat. Nah, bagaimana? Udah semangat belum? Baik anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang, masih ingatkah kalian materi kita minggu lalu? Betul, membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, tapi kemarin itu kan kita cuma belajar tentang membandingkan pecahan. Nah, masih ingat gak cara-caranya? Apa aja ya? Betul, menggunakan garis bilangan dan juga menggunakan gambar. Nah, kemudian coba kalian perhatikan dulu gambar berikut. Nah, gambar apakah ini? Betul. Nah, kemudian coba sebutkan pecahan yang terdapat pada gambar. Kalian hebat. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melanjutkan yang mana pada hari ini kita akan belajar masih tentang membandingkan pecahan, yaitu membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, itu adalah cara yang ketiga. Nah, setelah menggunakan gambar, menggunakan garis bilangan, yang ketiga yaitu membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, untuk lebih lengkapnya, silahkan kalian simak video pembelajaran dari ibu ya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut ya ke pembelajarannya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar matematika kelas 4 dengan materi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Nah, adapun cara membandingkan dua pecahan secara langsung itu terbagi menjadi dua cara. Nah, yang pertama ada menyebutkan kedua pecahan yang sama, yang kedua menyebutkan kedua pecahan yang berbeda. Nah, menyebutkan kedua pecahan yang berbeda itu kita harus menyamakan dulu nih penyebutnya, kemudian pembilangnya kita sesuaikan. Nah, adapun untuk penyebut kedua pecahannya sama, itu kita bisa langsung membandingkan nilai pembilangnya. Bagus. Nah, ini ada contohnya. Nah, contohnya 3/6 titik-titik 5/6. Nah, kira-kira tanda apakah tanda kurang dari atau tanda lebih dari? Nah, sekarang kita bahas ya. Nah,
karena kedua penyebutnya sama. Ingat, yang mana ya yang pembilang? Betul, yang di atas. Dan untuk di bawah disebut dengan penyebut. Pintar anak-anak. Nah, apabila kedua penyebutnya sama, maka kita bisa langsung membandingkan. Nah, 3 dengan 5, itu siapa yang lebih besar dan siapa yang lebih kecil? 5, betul. Maka kita gunakan tanda kurang dari. 3/6 kurang dari 5/6. Nah, ini kurang lebih aja sih kayak kemarin kita mengulang sedikit. Nah, kemudian untuk 3/4 titik-titik 2/3. Nah, kira-kira apa nih yang tanda yang cocok digunakan untuk menghubungkan 3/4 sama 2/6? Nah, kita lihat di situ. Karena kedua penyebutnya, ingat kalau bilangan yang di bawah itu merupakan penyebut. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka tadi kan rumusnya kalau kedua penyebutnya berbeda, maka kita samakan dulu. Nah, jadi kita samakan dulu ya penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita kalikan keduanya. Nah, 4 dikali 3 itu sama dengan 12. Nah, coba lihat. Nah, karena 4 dikali 3 sama dengan 12, maka 3-nya atau pembilang 3 itu juga harus dikalikan 3. Maka dapat hasilnya 9/12. Kemudian untuk 2/3. Nah, 2/3 karena 3 tadi dikali 4 untuk menghasilkan 12, maka 2 tadi juga harus dikali 4. Nah, maka hasilnya sama dengan 8/12. Jadi, didapatkan hasil 9/12 titik-titik 8/12. Nah, dari 9 sama 8, mana nih yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? 9 yang lebih besar dan 8 yang lebih kecil. Nah, maka kita letakkan tanda lebih dari. 9/12 lebih dari 8/12. Nah, maka kita kembalikan lagi nih ke asalnya. Nah, yaitu 3/4 itu lebih dari 2/3. Nah, jadi caranya anak-anak ingat, kalau berbeda penyebut maka disamakan dulu untuk kita mengetahui tanda apa yang digunakan. Paham? Nah, sekarang coba deh untuk memahamkan kalian lagi, atau untuk supaya kalian lebih paham. Nah, sekarang coba kalian simak video ini. Membandingkan pecahan. Misalnya kita akan membandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Perhatikan bahwa kedua pecahan ini penyebutnya sama, yaitu 6. Untuk membandingkan pecahan yang berpenyebut sama, kita cukup membandingkan nilai pembilangnya saja, yaitu 3 dibanding 5. Karena 3 lebih kecil dari 5, maka kita dapatkan 3/6 kurang dari 5/6. Contoh yang kedua, kalau kita ingin membandingkan 3/4 dan 2/3, perhatikan bahwa pecahan yang pertama dan pecahan yang kedua penyebutnya beda. Maka kita akan samakan penyebutnya menjadi per 12. Kita cari pecahan senilai yang penyebutnya 12. 4 menjadi 12 itu dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3, dan kita dapatkan 9/12. 3 dikali 4 mendapatkan 12, maka pembilangnya juga dikalikan 4, kita mendapatkan 8. Sekarang kita tinggal membandingkan 9/12 dan 8/12. Ini sudah menjadi pecahan yang penyebutnya sama. Oleh karena 9 lebih dari 8, maka 9/12 lebih dari 8/12. Dengan kata lain bahwa 3/4 lebih dari 2/3. Kita juga bisa membandingkan secara langsung pecahan baik yang berpenyebut sama maupun tidak sama dengan mengalihkan silang. 3/4, 2/3.
3. Kita tinggal mengalihkan silang. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka karena 9 lebih dari 8, maka dikatakan 3/4 lebih dari 2/3. Untuk pecahan yang berpenyebut sama, kita uji dengan perkalian silang akan menghasilkan hasil yang sama. 18, 30. 18 lebih kecil dari 30, sehingga didapatkan 3/6 lebih kecil dari 5/6. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah sudah paham cara membandingkan langsung kedua pecahan? Mudah bukan? Nah, sekarang kita lanjut yuk. Nah, sekarang kita akan lanjut yaitu tentang mengurutkan pecahan. Nah, pecahan itu kan ada yang berpenyebut sama dan juga ada yang berpenyebut berbeda. Nah, untuk yang berpenyebut sama, maka kita akan dapat langsung mengurutkannya. Nah, di sini langsung aja kita urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terkecil. Caranya, nah, karena semua pecahannya sudah berpenyebut sama, maka kita cukup membandingkan pembilangnya saja. Nah, jadi urutannya kita urutkan aja seperti bilangan biasa. Dari yang terkecil yaitu 5, berarti 5/12, 7/12, dan 11/12. Nah, mudah bukan? Nah, kalau untuk mengurutkan pecahan yang sama ini cukup mengurutkan pembilangnya atau angka yang di atasnya saja. Nah, mengurutkannya pun sama seperti mengurutkan angka-angka biasa, dari angka terkecil yaitu 5 dan ke angka yang terbesar yaitu 11. Nah, bagus. Yang kedua yaitu mengurutkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Nah, contohnya nih, urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar. Nah, jadi kita harus mengurutkannya dari pecahan yang terbesar. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaian, nah, karena berbeda penyebut ya, anak-anak, karena ada 2, ada 8, ada 4, maka kita apakan dulu? Betul, samakan dulu penyebutnya. Nah, untuk menyamakan penyebut, kita bisa menemukan pecahan yang senilai. Nah, ingat, untuk menemukan pecahan senilai itu kita bisa membagi atau mengali. Nah, sekarang karena jadi kita dulu ya, kita cari pecahan yang senilai. Nah, dari 1/2. Nah, 1/2 kan tidak bisa dibagi. Nah, jadi kita kali. Nah, sekarang coba kita kali dengan 4. Nah, 1 dikali 4, hasilnya 4. Kemudian 2 juga kita kalikan 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Nah, kalian bisa mengalihkan 2 juga boleh. Nah, kemudian 5/8. Nah, 5/8 tadi kita letakkan dulu deh. Nah, karena sudah ada angka yang sama yaitu 4/8, nah sama kan dengan 5/8, penyebutnya sudah sama. Nah, sekarang 3/4. Nah, 3/4 supaya penyebutnya juga 8, maka dikali berapa? Betul. Nah, dikalinya yaitu 2. Nah, 4 dikali 2, maka 3 juga dikali 2, hasilnya 6/8. Nah, maka sudah sama kan penyebutnya, 4/8, 5/8, 6/8. Atau secara simpelnya kayak gini, coba anak-anak lihat pecahan yang sebelum kita samakan penyebut yaitu 1/2, 5/8, dan 3/4. Nah, di situ mana penyebut yang lebih besar? Nah, 8. Nah, coba kita simpan dulu 8-nya. Nah, 2 itu kalau kita kalikan itu bisa nggak dengan dapat angka 8? Bisa kan? Nah, maka kemungkinan besar penyebutnya adalah 8.
Nah, sekarang coba kita lihat lagi 4. 4 bisa nggak kita kalikan hasilnya sama dengan 8? Bisa kan? Nah, itu dikali 2. Nah, maka penyebutnya adalah 8. Bagaimana, paham? Nah, sekarang kita urutkan ya. Nah, jadi urutannya karena udah sama. Nah, ingat kalau udah sama maka cukup mengurutkan pembilang. Nah, tadi kan dimintanya dari yang terbesar. Nah, dari yang terbesar yaitu 6/8 atau 3/4. Kemudian 5/8. Baru 4/8 atau 1/2. Nah, jadi urutan bilangannya 3/4, 5/8, dan 1/2. Nah, mudah bukan? Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini, yaitu tadi tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, yuk kita simpulkan sama-sama dulu. Pada hari ini kita telah belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan garis bilangan. Yang kedua, menggunakan gambar. Dan yang ketiga, membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, kalian bisa menggunakan cara yang mana aja nih? Kemudian yang kedua yaitu mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan pecahan itu ada pecahan yang berpenyebut sama dan juga ada pecahan yang berpenyebut berbeda. Nah, untuk pecahan yang berpenyebut sama maka kita dapat langsung mengurutkannya. Nah, adapun untuk pecahan yang berpenyebut berbeda maka kita harus menyamakannya dulu baru kita dapat mengurutkannya. Nah, untuk mengurutkannya pun sama seperti kita mengurutkan. Nah, tergantung dari instruksinya atau pertanyaannya. Nah, apakah dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, jika ada masih yang tidak dipahami, silahkan kalian tanyakan lewat chat pribadi dengan Ibu ya. Nah, jangan malu-malu nih untuk bertanya apabila ada yang tidak dipahami. Untuk mengetes pembelajaran pada hari ini ke pemahaman kalian, Ibu telah membuat tugas di Google Form. Silahkan kerjakan dengan teliti dan juga dengan semangat. Nah, baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir sudah pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Ikuti semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan 5M dan juga kerjakan tugasnya.